tengok alat muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Okey. Baik, bagi alat muzik tradisional masyarakat Melayu, yang pertama kita akan tengok ni ialah angklung. Yang tadi. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai kelakuan kaum Melayu Malaysia yang sesungguhnya kurang berbudaya dan tidak bermartabat. Kaum Melayu Malaysia selalu gembar-gembor mengenai konsep alam Melayu dan serumpan-serumpun. Tapi di balik propaganda tersebut, mereka sebenarnya hanya ingin mencuri budaya suku-suku di Nusantara. Sekali lagi, kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia hanya ingin merampok atau maling budaya suku-suku di Nusantara. Kaum Melayu Malaysia sebenarnya hanya serpihan dari suku-suku di Nusantara. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia sebenarnya pengkhianat Nusantara karena mereka lebih suka memuja penjajah British yang katanya kafir. Raja-raja Melayu Malaysia juga hanya boneka penjajah. Nah, sekarang kaum Melayu Malaysia sok serumpan-serumpun dan sok jadi penguasa Nusantara, lalu mencuri budaya di Nusantara. Contoh yang paling nyata tentu saja alat musik angklung. Sebetulnya, tidaklah masalah Malaysia mempelajari angklung dan memainkannya. Tapi sungguh lucu jika Malaysia merasa ikut memiliki budaya itu dengan dalih serumpun. Dalih seperti itu sudah disampaikan oleh Najib Razak pada tahun 2009 silam saat masalah klaim angklung mencuat. Jadi dia tidak jadi masalah sebenarnya, tak sepatutnya jadi masalah. Sebab kita ni satu rumpun. Ya. Dan oleh kerana kita satu rumpun, dia tidak boleh dibatasi dengan ada permasalahan dari segi kebudayaan. Alasan serumpun seperti itu jelas hanya akal-akalan kaum Melayu Malaysia. Asal mula suku Sunda bukanlah dari wilayah Semenanjung, melainkan dari Jawa Barat di wilayah Indonesia. Alat musik angklung jelas milik suku Sunda di Jawa Barat. Merekalah yang mengembangkan budaya itu selama berabad-abad. Malaysia seharusnya menghargai budaya orang Sunda tersebut. Kalau sekedar ikut mengembangkan atau ikut menyebarkan angklung, tentu saja tidak masalah dan malah diapresiasi. Tapi yang dilakukan Malaysia jelaslah mengklaim angklung tersebut. Karena angklung itu kemudian dijadikan identitas Malaysia. Itulah persoalannya. Bahkan Malaysia seolah berusaha melupakan asal-usul angklung itu dan menjadikan alat musik ini sebagai identitas mereka, jadi kebanggaan mereka. Video berikut ini menggambarkan bahwa angklung bukan sekedar dikembangkan di Malaysia, tapi sudah dijadikan identitas kaum Melayu Malaysia. Didik TV KPM. Alat muzik apa pula ni? Macam pertama kali je tengok ni. Alamak. Muzik apa ni? Okay, hai Ria. Hai cikgu. Apa yang Ria sedang asyik tengok ni? Ni cikgu, pertama kali cikgu saya tengok alat muzik yang macam ni cikgu. Oh, okay, Ria tak pernah tengok ni? Tak pernah cikgu. Okey, baiklah. Ria nak cikgu mainkan untuk Ria? Boleh? Okey, boleh. Cikgu cuba mainkan untuk Ria. Do, re, mi, fa, Wow, ada bunyi lah cikgu. Ya. Okay, kalau Ria nak tahu kan, dekat Malaysia ni kita ada banyak alat muzik tradisional. Apa namanya ni cikgu? Okay, nama alat muzik ni ialah angklung. Angklung. Wow, pasti ada banyak lagi alat muzik dekat Malaysia ni kan cikgu? Okey, betul Ria nak tahu? Nak? Okey. Jom. Terima kasih Ria. Sama-sama. Okay. Yang seperti Ria bagi tahu tadilah, tajuk pelajaran yang kita akan belajar hari ini ialah alat muzik dan tarian tradisional masyarakat Malaysia. Dan apa yang cuba kita nak capai dalam pelajaran kita hari ini ialah supaya murid dapat senaraikan alat muzik dan tarian tradisional masyarakat di Malaysia. Seterusnya, murid dapat menerangkan kepentingan menghargai keunikan budaya tempatan. Okey, baik, itulah dia.
standard pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Mungkin ada sedikit sambungan lagi untuk Cikgu. Ria, di Malaysia ya, kita adalah sebuah negara yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Kerana penduduknya ada pelbagai kaum. Betul. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kan, dan pelbagai kaum di Sarawak dan Sabah. Okey. Baiklah, yang pertama sekali kita akan tengok alat muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Okey. Baik, bagi alat muzik tradisional masyarakat Melayu, yang pertama kita akan tengok ni ialah angklung. Yang tadi Ria dan saya cuba mainkan, kan. Okey, baik. Ialah angklung ni diperbuat daripada buluh yang diikat pada rangka yang disebut ancak. Okey. So, angklung. Seterusnya kita ada gambus. Okey. Gambus diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu pokok nangka. Alat muzik yang seterusnya ialah nafiri. Okey. Nafiri ni diperbuat daripada logam lah geduk. Okey. Geduk. Geduk merupakan sejenis gendang dua muka, dan kedua-dua mukanya diperbuat daripada belulang lembu atau. Hello, my name is Jin Sin, and this is the angklung. There are 32 pieces, and each piece plays a different note. It's one of the Malaysia's traditional instruments, and we would like to play Edelweiss for you now. Ya, daripada rakaman daripada Toy sendirilah, bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Tapi kita kan serumpun. Tapi kita kan serumpun. Jadi kita bersama. Begitulah guys, Malaysia tampaknya bingung mencari identitas dan kebanggaan mereka, sehingga main comot budaya orang lain. Hal ini sesungguhnya amat memalukan. Kaum Melayu ingin mengembangkan budaya tapi dengan cara tidak berbudaya, yakni dengan cara mencuri. Kaum Melayu mau dianggap memiliki peradaban yang hebat, tapi dilakukan dengan cara tidak beradab. Cara Malaysia tidak beradab karena sama sekali tidak menghargai budaya suku Sunda di Indonesia yang memiliki budaya itu selama berabad-abad. Nah, berikut ini adalah sejarah angklung dan upaya pemerintah Indonesia untuk mengangkat angklung hingga akhirnya diakui sebagai warisan dunia. Catatan mengenai angklung baru muncul dan merujuk pada masa kerajaan Sunda, yaitu sekitar abad ke-12 sampai abad ke-16. Asal-usul terciptanya musik bambu seperti angklung berdasar pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan sumber kehidupan utama yaitu dari padi sebagai makanan pokoknya. Hal ini melahirkan mitos atau kepercayaan terhadap Nyai Sri Tuhaci sebagai lambang Dewi Padi, pemberi kehidupan. Masyarakat Baduy yang dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat Sunda asli menerapkan angklung sebagai bagian dari ritual mengawali penanaman padi. Demikian pula pada saat pesta panen dan seren tahun dipersembahkan permainan angklung. Terutama pada penyajian angklung yang berkaitan dengan upacara padi. Kesenian ini menjadi sebuah pertunjukan yang sifatnya arak-arakan atau istilah lain helaran. Selain digunakan dalam ritual di atas, oleh masyarakat Sunda, angklung digunakan sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan.
Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Its music are central to the cultural identity of communities in West Java and Banten. Indonesian angklung is included in a national inventory maintained by the Center for Research and Development of Culture of the Ministry of Culture and Tourism, and in several specialized inventories maintained by universities and angklung associations. 3. Inscribed Indonesian angklung on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. I see none. Declare this decision 5,6.18 adopted. On behalf of the people of Indonesia, especially the angklung communities, I would like to express our deepest appreciation to the state members of the Intergovernmental Committee, the subsidiary body and the Secretariat for the support to the inscription of Indonesia Angklung on the representative list of indigenous cultural heritage of humanity. Number 5. You love the angklung? Yes? Do you love the angklung? Yes? Welcome to be the Indonesian, Ren. Because we love angklung very much because this is the very fast way to learn about the angklung. It's not. So, let me now tell you the results. I can confirm that with 15,110 participants, you have achieved. Congratulations! You are officially amazing! Kita menjadi pemecah rekor dunia pemilihan angklung terbesar di dunia. Selain menjadi identitas orang Sunda, angklung kini juga telah menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Persoalannya, kenapa kaum Melayu Malaysia juga ikut menggunakan angklung sebagai identitas Malaysia? Apakah kaum Melayu Malaysia sudah tidak punya rasa malu, atau tidak ada lagi budaya yang bisa dibanggakan? Apakah kaum Melayu Malaysia kemudian menjadi bangga karena bisa mencuri budaya milik orang lain? Jangan-jangan budaya mengklaim dan budaya mencuri telah menjadi esensi kebudayaan Melayu Malaysia itu sendiri.
Sekali lagi, jangan-jangan budaya mencuri atau merampok sudah menjadi inti sesungguhnya budaya Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.